Apakah semua trader itu selalu rugi? Karena kalau kita ketemu dengan orang, ngomongnya itu adalah nyangkut, nyangkut, dan nyangkut. Apakah pasar modal itu sebegitu buruknya sehingga membuat semua orang merugi? Oke teman-teman, selamat bergabung di YouTube channel Galeri Saham bersama saya Rio Rizaldi. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kita akan banyak materi-materi edukasi untuk teman-teman semuanya. Nah, kembali ke topik hari ini. Apakah semua trader itu rugi? Maka teman-teman harus menyadari bahwa ada sifat dasar bawaan setiap orang yang ada di pasar modal yang terbawa dari kehidupan kita sehari-hari dan masuk ke dalam kehidupan investasi ataupun trading kita. Nah, apa itu? Konsumtif. Jadi, kita sebagai individu, walaupun kita adalah seseorang yang hemat, tapi kita pada dasarnya adalah melakukan konsumsi. Ya kan? Setiap hari kita konsumsi makanan, kita konsumsi minuman, kita konsumsi pakaian, jam tangan, kacamata, perhiasan, dan lain sebagainya. Jadi kita dalam kehidupan kita itu selalu adalah seorang konsumen. Nah, teman-teman, ketika kita bicara mengenai konsumsi, maka kita aktivitasnya adalah membeli. Ketika ada barang di sana yang bagus, kayaknya menarik ya, saya beli deh. Ketika ada barang di situ yang bagus, kayaknya bagus ya, kayaknya lucu ya, saya beli deh. Nah, beli atau enggaknya Anda akan dipadukan antara apa? Antara persepsi Anda terhadap objeknya, barangnya, dan kecocokan harganya. Nah, di sini teman-teman, di sini yang menjadi kadang yang kita temukan di lapangan. Inilah yang menjadi masalah ketika kita melakukan trading. Kita melakukan trading dengan persepsi mungkin alam bawah sadar ya, tanpa disadari. Itu seperti bagaimana kita membeli barang-barang ketika kita melakukan konsumsi, teman-teman. Oke? Ketika ada minuman baru muncul di mall dan terlihat ramai gitu ya, kita mungkin merasa bahwa saya sebenarnya nggak ingin untuk membeli minuman tersebut, boba tersebut, istilahnya seperti itu. Tapi karena ramai, kok kayak menarik ya? Karena kemasannya bagus, kok kayak menarik ya? Lewat di timeline sosial media saya sering-sering kayak gitu, kok menarik ya? Akhirnya ujung-ujungnya kita beli. Teman-teman ngerasa nggak? Hal itu juga terjadi ketika kita membeli saham. Diomongin banyak orang, beritanya keluar di mana-mana, dan apalagi harganya cocok. Harganya gimana sih? Di pasar modal tuh beli saham relatif murah kok. Anda mau beli saham dari harga 100 sampai harga 10.000, itu cuma dikali 100 lembar per lot. Maka dengan harga maksimum 10.000 pun Anda cuma mengeluarkan uang tidak banyak seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kebiasaan kita dalam melakukan konsumsi, tentu dengan persepsi yang kita miliki terhadap objek yang kita beli, itu membuat kita jadi lebih mudah untuk membeli. Membeli kita menjadi kadang tidak perhitungan dalam jangka panjang. Mungkin Anda ketika membeli makanan, makanan itu udah habis Anda konsumsi. Besok beli lagi, habis, besok beli lagi, seperti itu. Tapi di saham enggak. Semua yang Anda konsumsi, semua yang Anda beli, itu langsung ada di dalam portfolio kita. Dan lama-lama apa? Kita beli A, beli B, beli C, saham D, dan seterusnya, itu ada di dalam portfolio kita. Dan pada akhirnya, karena membeli itu hanya didasarkan oleh persepsi, itu menjadikan saham-saham yang ada di portfolio kita itu ternyata tidak tumbuh begitu maksimal. Bahkan, karena kita begitu gampangnya untuk membeli, saham yang kita beli, yang kita kira bagus, ternyata nggak sebagus itu. Sering nggak teman-teman membeli makanan? Saya mau beli deh, kelihatannya enak deh. Tapi ternyata setelah dicoba, biasa aja. Ada minuman, saya beli. Setelah saya coba, biasa aja, udah deh saya nggak mau beli lagi. Seperti itu. Nah, di saham juga sama teman-teman. Ketika saya nggak mau beli lagi, artinya Anda tidak membeli lagi saham tersebut, tapi saham tersebut sudah ada di portfolio. Nah, di dalam portfolio, ketika ternyata company tersebut memang nggak begitu bagus, apa yang terjadi? Yang jadi adalah harganya turun terus. Nah, itu yang suka terjadi di dalam transaksi di pasar modal, di saham, oleh kebanyakan orang. Dan itu mungkin setiap orang akan ada fasenya mengalami hal tersebut. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman perlu ingat di sini. Agar kita tidak terjebak dalam membeli saham dengan konsumtif, maka kita harus punya alatnya, harus punya
caranya, atau setidaknya harus punya standar, teman-teman. Standarnya. Jadi contohnya, bagaimana? Saya hanya membeli saham-saham yang perusahaannya ini selalu laba. Itu udah standar yang bisa kita set seperti itu. Atau saya hanya mau membeli saham-saham yang likuiditasnya itu minimal di bagian bid offer-nya itu beli saham 50 juta bisa dapat. Jangan sampai kita beli saham yang bid-nya itu saya hanya bisa beli 5 juta, hanya bisa beli 1 juta, nggak terlalu liquid di sana. Itu standar, teman-teman. Itu standarnya. Itu adalah kriteria. Tapi setelah itu nggak cuma berhenti di sana gitu loh. Kita harus punya kriteria lain dalam membeli. Contohnya apa? Contohnya adalah kriteria adalah yang saya beli harus trennya itu naik. Atau belum naik tapi sudah di awal fase tren naik. Nah, dengan demikian filter awal ditambah dengan filter kedua yaitu tren itu menjadikan pilihan kita menjadi lebih sempit, teman-teman. Menjadi lebih sempit. Ketika pilihan menjadi lebih sempit, kita semakin fokus dan kita semakin bisa menilai ini saham layak dibeli atau enggak. Sama seperti teman-teman mau liburan. Ada yang bilang mau ke Singapura, ada yang bilang mau ke Labuan Bajo, ada yang bilang mau ke Eropa, ada yang bilang mau kemana-mana. Tapi ketika teman-teman sudah bisa mempersempit dan mengambil kesepakatan, oke, saya hanya mau liburan ke Asia Tenggara aja. Maka pilihan Anda akan lebih spesifik. Benar kan begitu? Nah, dengan demikian, Anda bisa lebih menganalisa tujuan Anda apa agar tidak salah mengambil keputusan. Demikian juga dengan saham. Itulah cara kita untuk membatasi resiko agar kita tidak membeli terlalu konsumtif. Nah, setelah pilihan kita sudah lebih sedikit, bagaimana cara kita belinya? Di sanalah teman-teman harus punya apa yang saya sebut dengan metode. Metode itu sangat penting. Jangan sampai kita beli saham itu hanya karena dengar kata orang, lihat sosial media, lalu apa? Pakai feeling, persepsi. Persepsi bagus belum tentu hasilnya itu bagus. Sama seperti kalau teman-teman mungkin pernah berbisnis real atau online bisnis, apa yang Anda merasa kayaknya bagus deh, saya coba. Apakah berjalan dengan bagus? Itulah persepsi, teman-teman. Jadi kalau persepsi tidak didukung dengan adanya tools, dengan adanya data dan analisa, akhirnya dia cenderung menjebak. Oke, jadi dengan tools, Anda tidak lagi tergantung dengan berita-berita saja, kata orang saja, atau bahkan rumor-rumor saja, atau apapun itu. Nah, itulah kenapa dalam transaksi saham, metode itu sangat penting. Entah Anda mau trader menggunakan technical, atau Anda adalah investor dengan fundamental, pada dasarnya adalah membeli saham dengan konsumtif. Itu sangat amat dihindari. Sebaiknya seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita bisa menjaga diri kita untuk tidak konsumtif dalam membeli saham, maka ujung-ujungnya saham yang kita beli di dalam portfolio itu akan semakin sedikit. Betul nggak? Ketika semakin sedikit saham yang kita beli dalam portfolio, maka Anda fokus hanya di sedikit saham. Baik itu technical, baik itu fundamental, ini sama aja. Ketika kita fokus di sedikit saham, kita bisa mengikutinya, kita bisa mengawalnya, kita bisa memperhatikannya dengan lebih seksama daripada kalau kita memiliki terlalu banyak saham. Anda punya piaraankah di rumah? Anjing mungkin? Satu anjing, satu kucing, mungkin mengurusnya lebih gampang. Tapi ketika Anda punya 10 anjing dan 10 kucing, semuanya berantem. Akhirnya kacau balau. Demikian juga dengan saham. Nah, teman-teman, jadi ketika kita membatasi diri kita untuk tidak konsumtif, ada dua faktor, teman-teman ya, dua faktor. Pertama dari diri sendiri. Kita harus lengkapi, bekali diri kita dengan metode yang Anda kuasai, yang Anda sudah praktekkan, yang Anda percayai di sana. Jangan gampang percaya pada banyak metode. Kenapa? Akhirnya apa? Itu sama kayak Anda membeli banyak saham. Terlalu banyak. Ini adalah untuk diri sendiri. Dan untuk eksternal apa? Dari diri sendiri adalah metode. Untuk eksternal apa? Untuk di eksternal, maka Anda tidak bisa mengontrol, mengendalikan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Jadi, yang Anda lakukan adalah harus membatasi diri. Nggak ada salahnya kita membatasi diri dari berita-berita yang begitu banyaknya. Nggak ada salahnya juga kita membatasi diri dari mungkin komunitas-komunitas yang memberikan begitu banyaknya rekomendasi saham yang berbeda-beda dengan berbeda-beda metode. Itu nggak ada masalahnya. Nggak ada salah juga kita membatasi diri kita dengan tidak melihat terlalu sering
pergerakan pasar. Karena apa? Pasar bergerak begitu banyak, kadang kita jadi bingung. Apa yang harus saya lihat, apa yang saya ikuti, dan akhirnya Anda akan tergiring mengikuti yang paling ramai. Seperti kejadian kalau kita lagi di mall. Yang paling ramai kadang yang paling menarik untuk kita coba. Bukankah begitu? Oke, teman-teman. Jadi, untuk menghindari kita dari konsumtif dalam membeli saham, ujung-ujungnya adalah kita menghindari diri kita untuk merugi di saham, teman-teman. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah semua trader itu merugi? Yes, di satu momen. Semua orang pasti pernah mengalami kerugian dalam portfolio, sahamnya begitu banyak, tidak bisa terkontrol, dan semuanya kadang memerah. Tapi ketika kita menyadari bahwa hal ini harus disudahi, saham yang jelek harus saya keluarkan, saham yang bagus yang harus saya masukkan ke dalam porto saya, maka di sanalah Anda sudah mulai bisa menseleksi pilihan-pilihan saham Anda, dan di sanalah keuntungan bisa lebih tercapai. Di sanalah portofolio kita bisa lebih ringan untuk naik. Oke, portofolio akan bisa ringan untuk naik jika berisi saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang berkualitas. Saya Rio Rizaldi, terima kasih.